Shalom. Apa kabar semuanya? Sepertinya baik-baik saja, Miss. Iya, kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita. Iya. Dan kita juga bersyukur, Miss. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Betul sekali. Hari ini kita akan ibadah yang pertama kali ya, Miss Marlina. Ibadah yang istimewa ya, Miss. Iya, ibadah tahun ajaran baru, Miss. Wah, keren ya, Miss ya. Iya. Nah, karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan apa lagi ya, Miss? Siapkan Alkitabnya. Nah, duduk yang manis. Tidak sambil makan dan minum. Gak boleh makan ya, Miss? Jangan dong, ditunda nanti setelah selesai ibadah. Iya. Oke ya. Ayo semuanya siapkan hati, ambil Alkitabnya, duduk yang baik. Kita mau sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sikap berdoa, kita akan nyanyikan lagu ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari dengan sikap doa yang baik. Pagi hari, Lipat tangan kita. siang hari, Kita tutup mata kita. sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, sudah tidak ada yang sibuk bergerak. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau
sampai saat ini masih menyertai kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir, supaya pada saat ibadah ini kami bisa beribadah dengan baik dan kami bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, dan itu bisa kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Miss, hari ini kita pakai apa ya yang ada di atas kepala ini loh? Apa ini ya Miss Marlina? Coba anak-anak pasti tahu kan? Apa ini? Topi? Oh, bukan. Apa ini ya? Lebih bagus dari topi. Jepit rambut? Wow, mana jepitnya ya? Oh iya, bukan ya? Apa ya ini? Apa ya? Oh, mahkota Miss. Betul, mahkota. Karena tema ibadah kita hari ini, Yesus adalah Raja. Oh, Yesus adalah Raja. Iya. Raja dari segala raja, Miss. Benar. Nah, Dia harusnya menjadi Raja dalam hidup kita. Kita mau hidup taat kepada Tuhan Yesus. Nah, pasti senang kita ini disebut anak Raja ya. Yeay. Yuk kita nyanyikan lagunya, Yesus itu Raja, kita anak Raja. Yeay. Yuk mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja.
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Raja, 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 Jala Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Jala Raja, Jala Raja, Raja, Jala Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Jala Raja. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Miss Elina pakai mahkota. Nah, biasanya yang pakai mahkota itu adalah seorang raja. Nah, Miss Elina mau cerita tentang seorang raja. Raja yang sangat hebat, raja yang luar biasa. Sebelumnya Miss Elina mau tanya, siapa di antara anak-anak yang masih ingat nama Raja Israel yang kedua yang dicatat di dalam Alkitab? Apakah ini atau ini atau ini? Yang mana ya? Pasti yang selalu mendengar dengan baik setiap miss atau mister yang mengajar pasti bisa jawab. Jawabannya adalah Raja Daud. Siapa yang tadi jawabannya benar? Nah, anak-anak, Raja Daud itu raja kedua di Israel. Raja yang hebat, raja yang luar biasa, yang dihormati oleh rakyatnya. Dia seorang raja yang berani. Masih ingat kalian waktu dia melawan Goliat tanpa alat-alat perang, tapi ada Tuhan bersama-sama dengan Daud, maka Daud bisa mengalahkan Goliat. Waktu dia berperang, Tuhan memberi pertolongan kepada Daud sehingga dia menang setiap kali perang. Nah, anak-anak, Daud sangat dikasihi oleh rakyatnya. Daud raja yang terkenal. Daud dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, suatu hari Daud menulis di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 10 ayatnya yang ke-16. Mazmur 10 ayat 16. Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Loh, kok bisa? Bukankah Daud itu raja yang hebat? Bukankah Daud itu raja yang terkenal? Kenapa Daud berkata Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya? Nah, anak-anak, Daud itu sadar, Daud itu tahu bahwa Tuhanlah raja di atas segala raja. Dia hanya manusia biasa kalau Daud, yang bisa sakit, yang bisa kalah berperang, yang bisa salah, yang bisa meninggal dunia. Tapi kalau Tuhan, Tuhan itu untuk selama-lamanya dan untuk seterusnya.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menempatkan bintang yang indah itu. Tuhan Raja atas segala lautan, yang menempatkan binatang-binatang yang indah di lautan. Tuhan juga adalah Raja atas alam semesta ini, yang menguasai segala sesuatunya. Kalau Raja sebagai manusia, dia hanya berkuasa di wilayah-wilayah tertentu, bukan? Tetapi kalau Tuhan itu Raja atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan juga mau menjadi Raja atas hidup kita, atas hidup anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, Miss Elina punya gambar. Diibaratkan di dalam hati kita itu ada sebuah tahta. Tahta itu apa sih? Tahta itu adalah tempat duduknya raja. Pasti bagus tempat duduknya raja. Nah, diibaratkan di dalam hati kita itu ada sebuah tahta yang seharusnya duduk di sana, memimpin di sana, menjadi raja di sana adalah Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sayang anak-anak, kita perlu mengakui dengan jujur bahwa seringkali kita tidak mau kalau di sana ada Tuhan Yesus yang duduk sebagai raja. Kita pengennya kita jadi raja. Kita pengennya saya melakukan apa yang saya sukai saja. Gak mau diperintah oleh siapa-siapa, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Kalau itu yang terjadi, maka di dalam hati kita dan hidup kita ada kebencian, ada iri hati, ada egois, mau menangnya sendiri. Di dalam hati kita ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, anak-anak, itu yang membuat Tuhan menjadi sedih. Tuhan mau menjadi raja atas hidup kita. Dia memimpin hidup kita. Seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesuslah yang menjadi raja. Kita ini adalah anak-anak yang menaati perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai raja. Miss Elina punya sebuah cerita. Seorang anak laki-laki yang bernama Agustinus. Dia seorang anak yang pandai. Kalau belajar, dia cepat sekali menangkap setiap apa yang gurunya ajarkan. Ingatannya hebat, ya. Dia juga pandai bicara. Tapi sayang anak-anak, Agustinus ingin menjadi raja atas dirinya sendiri. Dia mau mengatur hidupnya sendiri. Dia gak mau Tuhan sebagai raja atas dirinya. Tidak mau. Jadi apa yang Agustinus lakukan? Dia sengaja kalau lagi belajar, dia sengaja keluar, dia sengaja jalan-jalan, dan dia sengaja mencuri buah pir. Kalau dia lagi bersama dengan temannya, lagi berjalan, bermain, dia lihat ada pohon buah pir, lalu dia sengaja ambil. Dia bilang gini, saya mencuri buah-buah itu bukan karena lapar, tapi karena saya senang melakukan kejahatan. Saya senang melakukan kenakalan. Waduh, rasanya mamahnya Agustinus itu yang namanya Ibu Monica setiap hari menangis. Dia sedih lihat anaknya melakukan hal-hal yang kenakalan seperti itu. Nah anak-anak, sampai dia remaja, dia bergaul dengan bebas. Dia gak mau dengar kata-kata mamanya. Dia gak mau dengar kata-kata Tuhan. Dia tutup hatinya buat Tuhan. Dia hanya mau menjadi raja atas dirinya. Saya mau melakukan apa yang saya senangi. Begitu anak-anak. Contoh yang tidak baik ya. Nah anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata terus menerus sampai Agustinus dewasa, Agustinus terus melakukan perbuatan dosa. Sampai suatu hari Agustinus
bertobat. Agustinus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia buka hatinya kepada Tuhan Yesus. Dia menangis, dia malu sekali waktu dia ingat semua perbuatan dosanya yang dia lakukan dengan sengaja. Dia bilang, Tuhan, ampuni saya, orang yang berdosa ini. Dia buka hatinya, dia silahkan Tuhan, Engkau menjadi raja atas hidupku. Lalu Agustinus menyerahkan hidupnya buat Tuhan, melayani Tuhan dengan seluruh hidupnya, memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan, melayani Tuhan. Anak-anak, sesungguhnya itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita buka hati kita, jadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Dia pemilik hidup kita. Berarti kita ini miliknya siapa? Kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, Miss Elina mau ajak satu kali lagi anak-anak membuka Alkitab. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Misalnya ulangi ya, ini sangat indah, sangat bagus anak-anak. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya apa anak-anak? Artinya adalah kita sekarang memang hidup di dunia ini, tetapi bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu anak-anak belajar, waktu anak-anak bermain, waktu anak-anak beribadah sekalipun, waktu anak-anak melakukan segala aktivitas, Miss dan Mister juga sama, Papa dan Mama juga sama, kita melakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan Raja kita. Dia pemilik hidup kita. Jadi, maukah kalian melakukan firman Tuhan ini sama-sama? Miss dan Mister juga sama. Kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita berdoa, minta tolong Tuhan menolong kita semua. Menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadikan Engkau Raja dalam hidup kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan, supaya Tuhan senang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita bersyukur hari ini kita sudah mengadakan ibadah siswa yang pertama. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Miss mau ajak anak-anak semua untuk menaikkan satu pujian syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih.
Ibadah kita selesai. Silakan anak-anak bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.